Performa tim yang awalnya diragukan karena ditinggal oleh bintang terbaiknya ternyata membuat mereka menjadi tim yang lebih gacor. Setelah bintangnya dijual dengan harga mahal, klub-klub ini menjadi punya modal yang lebih besar untuk menemukan pengganti yang sepadan. Cetak Gol akan merangkum klub-klub yang lebih gacor setelah ditinggal oleh para pemain kuncinya sebagai berikut. Inter Milan. Nerazzurri sukses menjual Andre Onana ke Manchester United dengan bandrol yang fantastis. MU yang saat itu butuh pengganti De Gea tiba-tiba membeli Onana seharga 55 juta euro. Padahal Andre Onana direkrut dari Nerazzurri dengan status bebas transfer dari Ajax Amsterdam. BP Marotta mengaku puas dapat menjual sang kiper dengan meraup untung yang besar. Setelahnya Inter Milan langsung bergerak cepat dengan menggait Jan Sommer. Kiper asal Swiss ini diboyong dari Bayern Munchen hanya senilai 6 juta euro saja. Walaupun sudah berusia 34 tahun, Sommer sangat antusias berseragam Inter Milan. Pasalnya dia kurang betah di Bayern Munchen karena kalah saing dari Manuel Neuer. Bersama Nerazzurri, dia menjadi kiper utama pilihan Simone Inzaghi. Keputusan Sommer berseragam Inter Milan juga didukung penuh oleh Patrick Folletti. Pelatih kiper timnas Swiss ini merasa sang pemain akan cocok dengan permainan Nerazzurri. Sommer pun langsung mencatatkan clean sheet untuk Inter Milan di pekan pembuka Serie A menghadapi AC Monza. Di pekan kedua, gawang Nerazzurri kembali suci tanpa bobol menghadapi Cagliari. Julio Cesar juga memuji performa brilian mantan kiper Borussia Mönchengladbach ini. Menurutnya, Sommer banyak membuat penyelamatan yang sulit yang sangat memukau. Kini Inter Milan bercokol di puncak klasemen dengan jumlah 6 gol, menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Serie A. Sementara Manchester United bersama Andre Onana justru terlempar dari 5 besar Liga Inggris. Girona. Berikutnya ada Girona yang sukses melejit di La Liga musim ini. Padahal Los Gironestes sudah melepas beberapa pilar kuncinya di musim lalu. Pada bursa transfer musim panas, Girona nggak mempertahankan Tati Castellanos yang menjadi top skor klub. Pemain asal Argentina ini mencetak 14 gol untuk Los Gironestes. Castellanos bahkan mampu mencetak 4 gol ke gawang Real Madrid. Dirinya menjadi pemain pertama di La Liga yang berhasil membuat quad-trick ke gawang El Real. Manajemen Girona akhirnya memulangkan Castellanos ke New York City FC. Klub asal dari Major League Soccer ini lalu melepas sang pemain ke Lazio senilai 15 juta euro. Namun performa sang bomber justru menurun drastis saat berseragam Lazio. Castellanos baru mencatatkan 1 gol sepanjang musim ini di Serie A dan Liga Champions. Bomber kelahiran Mendoza ini juga kerap dipinggirkan oleh Maurizio Sarri. Sang pelatih lebih percaya kepada Ciro Immobile sebagai ujung tombak Lazio. Padahal sebelumnya Castellanos diprediksi akan bersinar oleh legenda Inter Milan Ivan Zamorano. Dia bilang mantan pemain Girona ini akan tampil impresif di bawah asuhan Sarri. Sayangnya Castellanos justru gagal membawa Lazio mendobrak papan atas. Klub ibu kota Italia ini hanya bercokol di papan tengah dengan menduduki peringkat 10. Sementara itu Girona yang ditinggalkan oleh Castellanos justru merajai puncak klasemen La Liga. Los Gironestes mempercendangi Real Madrid dan FC Barcelona di klasemen sementara. Girona sukses menggait Artem Dovbyk sebagai bomber yang tajam pengganti Castellanos. Bomber asal Ukraina ini sudah mencetak 7 gol dan 5 assist di musim ini. Manchester City. Kemudian ada Manchester City yang ditinggal oleh beberapa pemain kunci di musim panas lalu. Sebut saja ada Ilkay Gundogan yang menjadi sosok penting Pep Guardiola musim lalu. Pemain asal Jerman ini membawa skuad The Citizen meraih treble winner sebagai kapten tim. Bahkan ex Borussia Dortmund ini nggak jarang hadir sebagai sosok penentu kemenangan. Contohnya terjadi di laga final Piala FA saat berhadapan dengan Manchester United. Gundogan saat itu melesakkan 2 gol kemenangan untuk skuad The Citizen. Sayangnya sang kapten memilih untuk nggak memperpanjang kontraknya di akhir musim. Padahal Pep Guardiola sudah berusaha membujuk agar Gundogan mau bertahan. Dirinya lebih memilih untuk menerima tawaran kontrak yang diberikan oleh Barcelona.
Menurut pemain 33 tahun ini, membela Blaugrana merupakan impiannya sejak kecil. Selain Gundogan, Manchester City juga harus kehilangan Riyad Mahrez. Ex-Leicester City ini memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi bersama Al Ahly. Menurut sang pemain, pencapaiannya di sepak bola Eropa sudah cukup baik. Dirinya memilih negara Timur Tengah karena ingin mencari ketenangan di wilayah yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Kepergian Mahrez sangat disayangkan oleh Direktur Olahraga Siki Bergiristein. Dia menyebut pemain 32 tahun ini masih layak untuk bermain di Eropa jika dilihat dari kontribusinya bersama tim. Meski ditinggal oleh kedua pemain kuncinya, skuad asuhan Pep Guardiola masih mendominasi di semua kompetisi. Hal itu bisa terlihat dari The Citizen yang memuncaki klasemen Premier League dan Liga Champions. Justru ini berbanding terbalik dengan prestasi yang diraih oleh Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Gundogan bersama Barcelona masih menunjukkan performa yang kurang konsisten. Skuad Blaugrana saat ini berada di bawah Real Madrid dan Girona dalam perburuan gelar La Liga. Sementara untuk Mahrez masih kesulitan membawa Al Ahly bersaing dalam perebutan gelar. Saat ini Mahrez dan kawan-kawan terpaut 9 poin dari Al Hilal yang memuncaki klasemen Saudi Pro League. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen menjadi nama berikutnya yang makin gacor sejak ditinggal oleh pemain andalannya. Pada musim panas lalu, skuad di Werself melepas beberapa pemain kuncinya. Pemain tersebut seperti Karim Demirbay, Sadar Azmoun hingga Moussa Diaby. Nama terakhir paling menjadi sorotan jika dilihat dari kontribusinya musim lalu. Diaby sukses mengoleksi 14 gol serta 11 assist dari 48 laga yang dimainkan musim lalu. Bahkan kehadiran sosoknya dipuji sebagai pemecah kebuntuan oleh pelatih Xabi Alonso. Namun kebersamaan Xabi dan Diaby hanya berlangsung selama 1 musim saja. Penyerang 24 tahun ini lebih memilih untuk menerima tawaran Aston Villa yang menebusnya 55 juta euro. Xabi sendiri mengaku nggak bisa menahannya. Mantan pemain Liverpool ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk karir Diaby. Setelah ditinggal oleh pemain kuncinya, skuad pabrik justru terlihat makin moncer. Saat ini Bayer Leverkusen masih unbeaten dengan meraih 16 kemenangan secara berturut-turut. Selain itu, anak asuh dari Xabi Alonso juga menjadi salah satu tim yang paling produktif dengan melesakkan 50 gol lebih. Sementara itu, nasib ini berbeda dari Diaby yang kurang konsisten bersama The Villa. Pemain asal Prancis ini baru mengemas 3 gol dari 17 pertandingan di semua kompetisi. Akibatnya, pelatih Unai Emery meminta Diaby untuk berjuang keras meningkatkan performanya. AC Milan. Terakhir ada AC Milan yang kehilangan Sandro Tonali ke Newcastle United. Rossoneri terpaksa melepas Tonali dengan mahar 70 juta euro. Menurut CEO Giorgio Furlani, penjualan ini dilakukan untuk menyeimbangkan neraca klub. Hasilnya AC Milan bisa mendatangkan banyak pemain untuk merombak skuad. Kepergian Tonali sempat dikecam oleh para fansnya. Pasalnya mereka menganggap sosok sang gelandang berpotensi menjadi kapten masa depan klub. Bahkan saat pergi dari kota Milan, pemain asal Italia ini harus menitikan air mata. Tonali mengaku terpaksa meninggalkan klub karena tuntutan karir dan para petinggi. Namun keputusan AC Milan pada musim panas lalu bisa dibilang sangat tepat. Sebab ex Brescia ini baru-baru ini harus berurusan dengan pihak berwajib karena kasus judi. Akibatnya Tonali harus menjalani hukuman vakum selama 10 bulan dari sepak bola. Kasus ini mendapatkan komentar dari pengacara kondang asal Italia yakni Pier Filippo Capello. Capello malah berasumsi kalau AC Milan sudah tahu keburukan Tonali yang gemar berjudi. Maka dari itu sang pengacara menilai kalau Rossoneri sengaja melepas Tonali pada musim panas. Namun anggapan tersebut dipatahkan langsung oleh pemain timnas Italia ini. Menurutnya kecerobohannya saat berada di Rossoneri murni karena keteledorannya. AC Milan sendiri masih konsisten di papan atas Serie A meskipun ditinggal oleh Tonali. Sementara itu nasib berbeda didapatkan oleh skuad The Magpies di Premier League. Anak asuh dari Eddie Howe saat ini masih berjuang menembus papan atas setelah hanya bertengger di papan tengah. Itulah klub yang semakin gacor setelah melepas pemain kuncinya. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.